Teman-teman yang terhormat, selamat datang. Nama saya Ogniv Alexey, CEO Ekosistem DJU. Dan hari ini kami akan menunjukkan kepada Anda dalam video ini bagaimana Money Expo Mumbai 2024 berjalan untuk ekosistem. Ini adalah kedua kalinya kami berada di sini dan ini adalah acara penting bagi ekosistem karena kami diundang ke sini untuk kedua kalinya sebagai pembicara. Dan dalam pameran ini kami cukup ahli dalam menyajikan topik aset-aset yang ditokenisasi. Baik Alexander maupun saya berbicara dari atas panggung dan ikut serta dalam diskusi panel. Dan yang ingin saya tekankan, jika tahun lalu kami adalah satu-satunya perusahaan yang berfokus pada tren jangka panjang aset RWA ini, tahun ini kami melihat bahwa 30% dari pameran ini benar-benar dikhususkan untuk jenis aset ini. Dan bagaimana hubungannya dengan uang? Bagaimana jenis aset tokenisasi ini dapat menjadi jembatan dari keuangan terdesentralisasi ke keuangan tradisional? Bagaimana prospeknya? Dan juga jelas bahwa ada juga diskusi tentang isu-isu yang bermasalah dalam bidang ini. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang kami perkirakan 2 tahun lalu, dan itulah arah yang kami tuju. Dan berkat fakta bahwa kami melakukannya 2 tahun lebih awal, kami memiliki sesuatu untuk dibagikan, dan kedua, proyek kami disajikan di sini bukan sebagai ide, tetapi sebagai solusi komersial yang berfungsi yang kami sajikan, memungkinkan Anda menggunakannya, memberitahu Anda apa itu real estate yang ditokenisasi, apa itu bank RWA, dan mengapa perlu dan penting untuk mengembangkannya bersama. Efek kehadiran kami di sini misalnya puluhan bahkan ratusan kali lipat lebih besar daripada pameran terakhir. Apalagi yang ingin saya sampaikan, dengan acara ini kami melanjutkan arah yang telah kami ambil pada awal tahun ini, bahwa ini adalah tahun acara, event, dan acara bagi kami. Kami berbicara di seluruh dunia tentang produk, tentang ekosistem, pertama-tama tentang dana ventura, tentang kemungkinan untuk bergabung dengan dana ini, dan kami mengembangkan dan mempromosikan dengan segala cara yang memungkinkan produk-produk yang relevan di wilayah tertentu. Pada bulan Maret kami berada di Vietnam, pada bulan Mei di Indonesia, sekarang pameran terbesar terkait keuangan di India, dan tahun ini kami masih akan menghadiri beberapa acara besar seperti Token 2049, CoinFest Asia, dan masih banyak lagi. Tapi Alexander akan memberitahu kami tentang hal itu, Dana akan memberitahu kita tentang hal itu, dan dalam video ini Anda juga akan mendengarnya. Apalagi yang ingin saya tunjukkan? Keragaman produk, ekosistem, keragaman bagian inti kami seperti bagian teknologi, dana ventura, komunitas memungkinkan kami untuk menjadi sangat tepat dalam pemilihan posisi kami untuk pameran di pameran tertentu. Jelas kami di sini sebagai dana modal ventura Webwise Capital, dan hal ini memungkinkan kami untuk melakukan event yang lebih efektif untuk membangun kompetitor dan produk lain. Sebagai contoh, sebuah dana di pameran yang didedikasikan untuk uang memiliki 2 penawaran lengkap untuk berbagai jenis audiens. Misalnya untuk bank, untuk penyedia likuiditas, untuk investor besar. Kami memiliki penawaran tentang cara masuk ke reksadana, cara menjadi penyedia likuiditas. Untuk produk teknologi, perusahaan startup atau mereka yang mencari pendanaan atau penawaran dan pendanaan. Dan selama pameran ini kami sudah melakukan banyak pembicaraan dengan keduanya. Ya, dan inilah yang menjadi fokus Alexander dan seluruh tim dana. Dan juga setiap kesalahan yang kami buat pada tahun lalu selama pameran ini telah diperhitungkan.
Kami sekarang memiliki tim paling profesional di stand yang bekerja dari pagi hingga malam dan memberikan bantuan yang sangat keren dalam menyelesaikan berbagai hal. Dan itu dilakukan dalam 3-4 bahasa seperti biasa, bahasa Vietnam, Hindi, Inggris, dan kami juga berkonsultasi dalam bahasa Rusia. Sungguh sebuah stand internasional. Dan itu terlihat sangat efektif dan segera menciptakan kesan yang jelas bahwa ini adalah pelatihan profesional, ini adalah perusahaan internasional. Ketiga, memiliki produk yang berfungsi dan ada banyak hal yang ditawarkan. Ini benar-benar meningkatkan efisiensi dan pencapaian tujuan. Dan berbicara secara khusus tentang saya mewakili kepentingan seluruh ekosistem, tetapi saya bahkan lebih fokus secara khusus di sini sekarang karena saya berbicara tentang topik tokenisasi, aset-aset yang ditokenisasi dan segala sesuatu yang terkait dengan itu. Tugas saya adalah secara aktif mewakili dua ekosistem teknologi yang telah kami bentuk selama beberapa tahun ini dalam DJU. Dan itu dilengkapi dan diperluas oleh ekosistem RWA Bank, RWA Marketplace, dan proyek Apato. Kami melakukan banyak perundingan, menunjukkan cara penggunaan, memberikan prospek, dan sebagainya. Mungkin ada yang ingat setelah tahun lalu ketika saya pertama kali berbicara di sana dengan topik evolusi sistem perbankan, saya berbicara tentang bank RWA, aset yang ditokenisasi. Kemudian keesokan harinya kami pergi dan itu terjadi. Kami diundang ke sebuah resepsi di sebuah bank terbesar di India. Kami akan lampirkan namanya. SBI atau Bank Negara India kalau saya tidak salah, dan kami menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam. Kami baru saja membicarakan topik tokenisasi dengan kepala Dana Trust yang mengelola Dana Trust di India. Mereka memiliki 1,5 miliar dolar Amerika Serikat real estate pada saat itu. Dan kami mendiskusikan topik tokenisasi dan apa yang akan dilakukannya. Misalnya jika di India misalnya dana ini akan memiliki atau mungkin 1% dari portofolio yang ada di tokenisasi, atau mereka akan menambahkan real estate yang ditokenisasi di luar negeri, dan seterusnya. Jelas prospeknya sangat besar dan pada pameran ini kami telah mempertahankan dialog ini selama setahun dan kali ini kami memperbaruinya sekali lagi dan bertemu. Kami telah ditunjukkan bagaimana kami melakukan ini di tingkat produk, apa yang terbuka, apa prospeknya, dan mengapa itu benar, menarik dan perlu dan penting untuk menggunakan aset yang ditokenisasi sebagai jaminan di bank, yang tidak kalah volatilitasnya bahwa mereka dijamin bahwa mereka dengan implementasi pada Bitcoin dan Ethereum. Dan ini merupakan langkah menuju legalisasi mata uang kripto secara umum. CBDC telah membuat kemajuan yang signifikan di India tahun ini dan sedang dalam tahap penujuan yang sangat serius. Dan banyak orang yang sudah mengetahuinya dan banyak orang yang berpaling padanya. Cara yang terbentuk adalah bahwa dalam 1, 2, 3 tahun mendatang mereka tidak hanya akan mulai membicarakannya sebagai tren di pameran, tetapi juga akan diterapkan secara luas setidaknya di tingkat korporasi. Dan tugas kami adalah memperkenalkan solusi teknologi kami, model bisnis di sana dan menjadi yang pertama didekati untuk teknologi dan pengaturan hukum. Hanya dalam hal ini mereka sangat paham dan sangat ahli, dan kemudian mereka sudah membongkar model bisnis baik dalam produk kami atau menggunakan produk kami dalam layanan mereka. Saya ingin Anda memahami prospek yang terbuka, jadi mari kita tonton video tentang bagaimana kami didukung oleh para mitra investor ekosistem DJU dan mitra Dana. Bagaimana pameran ini bagi Alexander, dia juga akan berbagi kesan, kesimpulan dan rencananya. Mari kita tonton. So let's start with what does real-world assets means. Real-world assets is assets tokenized on the blockchain. Real-world assets is tokens which backed by traditional assets. For example, U.S. treasuries, bonds, stocks, private equity, real estate, debt, and so on. Intelligent properties, and so on. You can see some numbers. For example,
total market, total TVL, total value locked active assets, it's about 12 billions, but it's not include the biggest RWA segment, RWA sector, stable coins. Now it's the biggest segment of the real world assets. It's the tokens which backed by real dollars in bank accounts of Tether company. Yeah? So it's more about 170 billions of dollars, yeah? Market size right now. So let's discuss about global market, global financial market. The biggest market in the world is real estate. 360 trillions of dollars, trillions. Real world assets. It's a big part of DeFi. It's a tokens. And at the same time, real world asset based on real assets in TradFi. So it's a bridge, kind of bridge between traditional financial system and cryptocurrency market and DeFi market. So differences between real world assets tokens and non-real world assets tokens. So first of all, real world assets are less affected by fluctuations, by volatility, and real world assets have collateral. One more time, real world assets have collateral, real world assets have collateral, and now I'm sure that you have memorized that. Yeah, it's a main difference between real world assets and non-real world assets, because 95% of tokens in the cryptocurrency market, it's bullshit. It's nothing, because it's based on speculations, marketing, and expectations maybe. Yeah, real world assets, it's tokens which based on real assets from our usual life. Yeah, CBDC is particularly tokenization of national currencies. Yes, it's a real world assets based on national currency. So real world assets will be able to become a bridge between CBDC and traditional financial system, CBDC and decentralized finance system, between CBDC and cryptocurrency. So you can tokenize your business, for example, and raise money from tokenization. And I guess you should hold cryptocurrencies such as Bitcoin, for example, Ethereum, because all this market, all cryptocurrency market will grow. The main point, I guess, you should learn, and learn. Invest your time and gain knowledge, and buy with real money. Try it, because it's a trend. You will use it in 5 years, in 10 years, but you will do it because it's a global trend. And now you can become an expert to and don't miss these huge opportunities to change your life, to earn life-changing money. Yeah, that's it. Thank you so much. Karena ini adalah kali kedua, tahun kedua kami berpartisipasi secara aktif di Money Expo di kota Mumbai, di negara India yang indah. Dan tentu saja kami, sebagai Webwise Venture, juga memiliki stand sendiri di sini. Vâng, và quỹ Webwise của chúng ta là gì? Quỹ của chúng tôi là một quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, blockchain, Web3 và token hóa tài sản thế thực, digital asset. Chúng tôi có mối quan hệ với các quỹ top 1, top 2 trên thế giới
chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác với 25 quỹ đầu tư top 1 như OKX Venture, Coinbase Venture và Paradigm, Polychain. एक वेंचर कैपिटल फंड है जहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस कैपिटल के अंदर, इस वेंचर कैपिटल के अंदर करना है। बहुत सारे स्टार्टअप को फंड देना है और उसमें अगर मान लीजिए 100 स्टार्टअप को हमने फंड दिया, उसमें अगर कुछ 50% स्टार्टअप भी हाई इनकम बन गया या 10% भी बन गया तो बहुत आगे निकल जाएगा हमारा कंपनी। और जो कि ये Especially in last 2 days, we have made people aware about the EVA Cross-Curve project, which is a blockchain, which is a bridge between exchange, and I think this kind of project is very new. You know, some people have told us that they have come across this kind of project for the first time. The response that we have got here was huge response, and people have come from different regions also. Simultaneously, individual investors also have shown keen interest in investing with us. Their queries have been duly addressed by entire team of ours led by Mr. Ghaffar Raslo. Như năm ngoái thì chỉ có mình đi du chúng ta đề cập đến thị trường tài sản thế thực thôi, về xu hướng RWA như của Alexei phát biểu năm ngoái đã có, nhưng năm nay thì đã có rất nhiều đơn vị của Ấn Độ, rất nhiều công ty của Ấn Độ đã tham gia và họ giới thiệu về cái nền tảng RWA này của họ. Vậy thì cái tài sản thị trường tài sản thế thực nó sẽ là một cái tương lai đang phát triển rất là mạnh. Dan yang paling penting, kami memiliki web voice venture yang luar biasa, yang benar-benar secara langsung melakukan investasi. Investasi dalam kecerdasan buatan, blockchain, dan teknologi modern. Ini benar-benar sesuatu yang sangat diminati oleh banyak orang. Kedua, pengetahuan mereka menjadi semakin besar. Karena untuk semua proyek kami yang kami tampilkan di sini, mereka memiliki ide dan pemahaman yang pasti cukup jelas. तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सबको कि ये मुंबई मानी एक्सपो से हमें बहुत अच्छे लीड्स भी मिलता है और मुझे आकर तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। बहुत सारे नए नए लोगों से हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ उनसे भी सीखने को मिल रहा है और हमारे पास जो है हम उनको बताते हैं तो बहुत ध्यान से सुनते हैं वो चीज़ और काफ़ी कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे वेब वाइज में, DDU में। तो हम एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनने जा रहे हैं पूरे दुनिया के लिए। As well as we have come across a lot of startup holders who want to get funded, who have a lot of good ideas and they want to, they want funding from capitalists like Webwise Capital, and they're looking forward, and we are also looking forward to join hands and work for better future. Dan saya ingin mengatakan bahwa setiap orang dari Anda benar-benar dapat menjadi bagian dari tim kami. Tim yang luar biasa ini bagian dari produksi kami, pengembangan kami yang disebut Webwise Ventures itu. Sekali lagi, selamat datang. Kami selalu siap untuk bekerja sama dengan Anda demi kebaikan umat manusia dan masa depan. Terima kasih banyak, kami menunggu bertemu dengan Anda semua. Selamat siang semuanya. Saat ini saya sedang berada di India, Mumbai. Konferensi 2 Hari Money Expo Mumbai India 2024 telah berakhir, di mana dana kami diwakili di stand. Kami memiliki stand dari Webwise Capital. Kami juga diundang untuk menjadi pembicara. Saya berbicara sebagai pembicara tentang topik aset-aset di tokenisasi dan berpartisipasi dalam diskusi panel tentang topik tersebut. Setelah konferensi, banyak orang yang datang dan meminta kontak. Topik tokenisasi aset sekarang semakin relevan. Semua negara tertarik dengan hal itu dan hal ini sedang dibahas di semua forum dan konferensi keuangan. Dan sangat menyenangkan bahwa keahlian kami benar-benar diminta untuk mempelajari pengalaman kami dalam tokenisasi real estate, pengalaman kami dalam berinvestasi di bidang ini, dan sebagainya. Yang dapat dicatat bahwa banyak sekali orang yang mendekati stand kami, baik pengunjung maupun peserta lain. Pemain profesional di pasar keuangan tradisional, misalnya broker forex,
Bursa Sekuritas, Penyedia Likuiditas, dan lain sebagainya. Dan tentu saja kami melihat prospek pengembangan yang sangat besar di pasar India. Kami telah berhasil mengadakan sejumlah pertemuan dengan para calon investor utama dalam dana kami. Pertemuan ini akan terus berlanjut. Kami memiliki seluruh tim mitra profesional dana yang bekerja di sini, yang berinteraksi dengan para investor dan dengan proyek-proyek. Saya yakin konferensi ini berjalan dengan baik dan ini merupakan pernyataan publik pertama dari Dana yang menyatakan sikap tentang kegiatannya. Secara paralel, kami secara aktif bekerja untuk mendaftarkan badan hukum. Kemungkinan besar akan dilakukan di Amerika Serikat. Karena ini mungkin merupakan yurisdiksi terkuat dan paling dapat diandalkan untuk Dana pada saat ini. Sebuah dana yang terdaftar di Amerika Serikat segera meningkatkan reputasinya. Saya sekarang berencana untuk terbang ke Indonesia, di mana konferensi CoinFest 2024 akan diadakan dalam 2 hari, di mana dana kami Webwise Capital bersama dengan proyek EIVA, bersama dengan proyek Kapitalis, dan bersama dengan ekosistem TON Foundation. Kami juga akan mengadakan acara terpisah pada hari konferensi atau mungkin sehari setelahnya. Dan akan ada lebih banyak lagi acara seperti itu. Kami akan mengadakannya dengan beberapa pemain besar di pasar ini. Kali ini kami melakukannya dengan ekosistem TON. EIVA telah melakukannya dengan proyek-proyek lain. Kami mungkin akan mengadakannya pada bulan September nanti di Singapura, misalnya dengan OKX Ventures dan sebagainya. Kami memiliki semua kontak ini, semua kemitraan ini. Anda dapat melihat bagaimana dana kami go public di pasar ini. Jika Anda hadir di konferensi ini, jika Anda menghadirinya, sebenarnya beritahu saya. Ajukan permohonan untuk menghadiri acara kami karena tempat yang tersedia terbatas. Terakhir kali kami memiliki lebih dari 400 aplikasi dari pihak kami saja, dan kami dapat memiliki maksimal 100 pengunjung saja. Itulah sebabnya proses seleksi sedang berlangsung. Sebenarnya apa rencana yang dimiliki Dana dalam waktu dekat? Ini adalah untuk menyelesaikan semua masalah hukum pada akhir tahun dan menyelesaikan pendaftaran perusahaan. Sekarang memilih antara Amerika Serikat dan misalnya Dubai, kami lebih cenderung ke Amerika Serikat. Selanjutnya pada bulan September, mulai tanggal 1 September, Dana kami mengikuti bootcamp. Ini adalah program 1 bulan di mana 14 startup terpilih akan mengerjakan proyek mereka dengan para mentor selama sebulan. Kami bertindak sebagai mentor juga Solana Foundation, ekosistem TON, Animoca Brands, Mastercard, secara umum para pemain yang sangat serius di pasar ini dan akan menjadi juri bersama mereka dan bertindak sebagai mentor. Ini juga merupakan acara yang penting bagi kami, karena ini juga menunjukkan bahwa keahlian kami dipercaya dan kami diundang ke acara seperti itu. Sejauh yang saya tahu akan ada juga film yang akan dibuat untuk 30 juta orang di sana tentang bagaimana startup diciptakan di dunia kripto. Saya telah melihat daftar startup ini. Ini bukanlah proyek-proyek yang masih baru. Ini adalah proyek-proyek yang telah menarik investasi lebih dari $1 juta Amerika Serikat. Ini adalah proyek-proyek yang memiliki produk yang berfungsi, yang memiliki penghasilan, yang sudah memiliki tim yang serius. Sekarang mereka harus bersiap untuk melangkah ke tahap selanjutnya atau untuk membuka putaran investasi berikutnya, misalnya putaran seri A. Dan ada proyek-proyek dari berbagai negara yang berbeda, yaitu dari Jerman, dari Indonesia, dari Kanada, dari Amerika Latin, dari negara CIS, dan seterusnya. Tentu saja tingkat organisasi dan tingkat proyeknya membuat saya kagum. Karena memberikan rekomendasi dan membantu proyek yang baru saja dimulai adalah satu hal. Lain halnya dengan orang-orang yang telah melakukan hal ini selama beberapa tahun, namun memiliki pertanyaan yang spesifik, permintaan yang spesifik. Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami bahwa keahlian kami dipercaya dan kami diundang sebagai mentor bagi para juri. Kami juga berpikir bahwa kami akan menemukan sejumlah proyek di sana yang membuat kami tertarik untuk berinvestasi dan bersama dengan dana-dana yang kuat dan terkenal seperti Solana Foundation, Animoca Brands, TON Foundation, kami akan dapat berinvestasi dalam proyek-proyek ini.
Ada juga rencana besar untuk mengembangkan kapitalis, tapi ini menurut saya adalah topik yang terpisah. Saya tidak akan membahasnya hari ini. Selanjutnya, tahun ini kami berencana untuk memperluas kehadiran kami di pasar Amerika Serikat. Kami sudah memiliki network yang tertentu di sana, tetapi kami akan menjadikannya permanen. Artinya, saya berencana untuk mengunjungi Amerika Serikat. Saya sudah memiliki perjanjian dan undangan dari Dana Modal Ventura dengan kunjungan ke Universitas Stanford, dengan kunjungan ke perusahaan seperti Google, Tesla, Microsoft, LinkedIn, dan sebagainya. Dengan perkenalan ke kerumunan Modal Ventura, dengan perkenalan ke perusahaan startup, dengan pitch days juga. Dan saya rasa ini merupakan pengembangan yang bagus untuk pengembangan dana modal Ventura kami. Ini adalah rencana untuk sisa tahun ini. Saya secara aktif berupaya belajar bahasa Inggris. Bahkan pada pameran di India saya berbicara dalam bahasa Inggris dan berpartisipasi dalam diskusi panel dalam bahasa Inggris juga. Itu merupakan tantangan bagi saya, tetapi semuanya tampak berjalan dengan baik. Sebenarnya kami terus berkembang baik secara pribadi maupun sebagai dana. Demikianlah beritanya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa. Dengan senang hati, dengan bangga kami sampaikan bahwa Money Expo Mumbai 2024 ini sukses untuk ekosistem kami. Dan seperti yang saya katakan pada awal, semua tujuan yang ditetapkan untuk pameran ini sudah tercapai, bahkan lebih. Terima kasih kepada tim profesional, berkat persiapan profesional, berkat kerja keras yang telah dilakukan sepanjang tahun sebelumnya dan akan terus berlanjut. Jadi ini baru saja mulai, dan pada kenyataannya saya sarankan agar Anda membenamkan diri Anda dalam proyek kami sebanyak mungkin. Karena sekarang sudah bulan Agustus, musim liburan, musim panas akan segera berakhir, di mana kami telah berhasil melakukan banyak hal. Dan secara umum seluruh pasar memasuki bulan September. Musim gugur, musim dingin selalu menjadi ledakan sebelum tahun baru. Jadi masuklah ke sana bersama kami, pahami tren, produk, ekosistem, arahnya, dan ikuti beritanya. Semuanya baru saja mulai tahun ini, yaitu segala sesuatu yang paling penting, menarik, segala sesuatu yang menyangkut rencana reorganisasi dan pembentukan model hukum perusahaan. Itu saja yang akan kami sampaikan untuk bulan September dan bulan berikutnya. Jadi nantikan terus. Terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa. Что еще мы видим на рынке? Это традиционные финансы с их классическими финансовыми инструментами и децентрализованные. Токенизированные активы представляют своего рода мост между двумя этими направлениями. И интерес к этим активам появился в последние 2 года как раз в качестве соединения традиционных финансов и децентрализованных. А какая цель этого объединения и для чего вообще обычно это происходит? Для того, чтобы взять все лучшее в одном, все лучшее в другом, объединить и получить еще больше доходности, еще больше эффективности и возможностей. Очевидно, в традиционных финансах мы можем взять государственные гарантии, юридическую защищенность, безопасность инвесторов, стабильность, а блокчейн и децентрализованные представляют нам всю эту эффективность, прозрачность, скорость и низкие расходы. Появление на этом рынке структур в виде банков и маркетплейсов, обеспечивающих свою деятельность токенизированными активами, уже решенный вопрос. Они появляются и будет больше и больше и больше. И на протяжении уже 1,5 лет мы в нашей экосистеме финансируем и создаем свои проекты в этой и в этих областях. И это развитие мы делаем, мы создаем их одновременно. Сейчас я объясню почему. Для того, чтобы иметь возможность одновременно и предоставлять сервисы для всех участников рынка. Для поставщиков ликвидности в банк, для потребителей, которые хотят использовать ликвидность и брать
займы, кредиты и так далее. Для потребителей, которые хотят токенизировать свои активы, продавать их, зарабатывать и использовать в том числе кредитные и иные средства для того, чтобы покупать другие токенизированные активы. И в заключении своего выступления я искренне, как всегда это делаю, хочу направить ваше внимание именно на эти сферы, и, может быть, кто-то из вас свяжет свою жизнь на ближайшие 2, 3, 4 года с этими направлениями, и здесь точно можно говорить, что вас ждет успех и развитие.